Assalamualaikum semua teman-teman, dimanapun kalian berada. Hari ini saya nak menunjukkan gimana caranya membuat roti pelangi, roti tawar pelangi. Di sini saya akan menggunakan teknik tangzung, ataupun kalau di kita apa ya namanya itu, tajen. Kita akan membuat tepung, tetek air, kemudian kita akan masak. Kemudian kita akan buat masukin ke dalam adonan roti itu tadi. Jom kita buat. Nah, sini saya ada sendok kan. Nah, dan di sini saya mengambil 2 sendok makan tepung terigunya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan memberikannya air. Nah, airnya di sini sebanyak 50 ml air. Kemudian saya akan Kemudian saya akan gaul-gaulkan seperti ini. Tapi kalau seperti ini, seperti macam kurang air, kalian bisa tambahkan air sedikit aja ya. Sedikit air kalian bisa tambahin. Nah, seperti ini kayaknya kurang airnya, so saya akan tambahkan sedikit air. Air di sini aja. Nih, saya udah tambahin. Nih, lebih kurang seperti ini. Seperti ini ya, teman-teman. Ini saya tadi tambahkan dalam 5 sendok makan air. Oke. Saya akan masakkan. Harusnya tadi ketika api itu masuk harus terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini dia teman-teman tangzungnya. So, kita akan sejukkan dia dahulu. Jangan panas-panas kayak gini. Nanti kalau kita bikin panas-panas kayak gini, jadinya nanti raginya malah mati. So, kita akan matikan api. Ini udah cukup. Kan? Dinginkan dahulu. Sebentar aja sampai sum-sum kayak gitu. Kemudian nanti kita akan bikin rotinya. Oke, sudah jadi. Nah, jap ya teman-teman. Saya akan kebawakan sedikit. Nah, gitu. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Jadi teman-teman, rumah saya ini agak berantakan. Bukan berantakan ya. Banyak barang, jadinya susah nak susunnya. Karena sehari-hari biasanya saya berjualan di pasar malam. Jadi ini musim corona, jadi saya nggak ada nggak berjualan. Jadinya di rumah aja, nggak ada aktiviti apa-apa. Jadinya kayak ginilah. Saya hari ini jadi buat roti. Nah, saya udah sediakan air ini 150 ml ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan susu kental manis. Nih dalam 2 sendok aja, 2 sendok makan aja ya. Ini airnya tadi sudah hangat loh. Hangat-hangat kuku kayak gitu. Tapi karena ini susunya tadi baru keluar dari freeze, jadi sejuk juga lah, jadi dingin juga lagi ya. Nggak apa-apa lah. Ini yang penting tadi airnya sudah hangat. Saya ini sebenarnya baru bangun tidur. Nanti anak-anak saya lapar mau makan.
Nah, kemudian saya akan timbangkan tepungnya. Nggak ada gunting ya, gini aja deh, nggak bisa deh, nggak bisa. Nah, ayo kita masukkan tepungnya ke dalam. Ini saya ambil 300 gram aja ya teman-teman, 300 gram. Tapi kalau macam kalian nanti macam kok adonannya kok itu gitu ya, lembek-lembek gitu ya, gitu kurang tepung-tepung kayak gitu, kalian bisa tambahin nanti tepungnya sedikit-sedikit ya. Makanya bila mengadonnya itu airnya itu harus di masukkannya sedikit-sedikit. Jadi supaya bila adonannya itu sudah cukup air, kita hentikan aja itu airnya, nggak perlu dimasukkan lagi kayak gitu. Itu kalau saya ya teman-teman. Nah, ini 300 gram tepung. Ini lebih 5 gram ya, kira halal aja deh. Nah, saya akan masukkannya ke sini. Terus, nah ini tangzung yang tadi, tapi kayaknya masih panas ya teman-teman. Tapi enggak deh, ini udah berasap, tapi kayaknya udah agak suam gitu. Kita akan masukkan aja terus. Nah, akan masukkan terus ke situ. Nah, ini sebenarnya pakai tangan lagi mudah ya teman-teman bikin roti ini. Kalau ini ribet, tapi cuman kita nggak mengeluarin tenaga aja gitu. Lagi pakai ini berisik. Oh, garam ya teman-teman, garam. Garamnya di mana garam? Kok hilang garam? Garamnya mana? Garam saya hilang teman-teman. Ada yang nyuri garam saya, mana ya? Garam. Oh, ternyata di balik itu garamnya. Di balik itu teman-teman, garamnya di balik apa namanya itu, rice cooker ya. Nah, saya akan masukkan 1 sendok teh garamnya. Kemudian gulanya saya nggak suka manis. Saya akan masukkan 3 sendok, seharusnya kesini aja tadi ya. Masukkan ke dalam ini aja. Biar lebih larut kayak gitu. 3 ini ya teman-teman, 3 sendok makan aja gulanya. Saya nggak mau kemanisan, jadi saya akan aduk-adukan dia dahulu teman-teman. Seharusnya tadi ini dengan raginya sekali ya, dimasukkan raginya sekali ini tadi. Ini udah dingin loh airnya, nggak apa-apa lah. Nah, seterusnya kita akan masukkan raginya. Raginya satu sendok teh aja gitu. Ini kalau saya ini akan letakkan separuh aja lah. Agak-agak deh teman-teman, saya itu nggak bisa ya kalau di apa namanya itu, di suka-suka kayak gitu. Kalau saya bikin apa-apa gitu dituang nih gini aja nih ya. Lebih kurang 1 sendok teh aja gitu. Nih, udah kan ini. Kemudian saya akan, oh iya ini penting ini teman-teman. Sendoknya nggak ada yang kecil lagi teman-teman. Habis, nggak tahu kemana sendok, semua pada lari. Kebanyakan. Nah, ini segini. Ini namanya apa ini? Ini namanya bread involver namanya teman-teman. Kalau nggak ada ini, kalian bisa gantikannya ini bread involver ini dengan SP ya teman-teman. Lebih kurang sama juga nanti lembutnya kalau pakai SP teman-teman.
Nah, saya akan masukkan ya. Ini saya akan masukkan kembali ke sini. Kebanyakan tadi. Nah, ini. Oke, di sini saya ada 2 biji telur. Karena telurnya kecil-kecil, saya masukkannya 2 biji telur. Nah, udah kan? Nah, kemudian saya akan mixerkan di dalamnya, teman-teman. Mixerkan aja. Pasangin ininya, jangan lupa teman-teman ya. Kemudian masukkan dan kita akan belum dihidupkan ininya. Nah, seperti itu. Ini nomor berapa? 1. Itu nomor 3 ya. Kemudian saya akan masukkan ininya sedikit demi sedikit. Oh iya teman-teman, lupa ya saya ini. Ini di sini saya ada tepung, susu tepung. Ini membantu untuk melembutkan juga nih teman-teman ya. Saya akan masukkan 2 sendok ke dalam. Ini susu tepung 2 sendok aja ya. Nah, gitu. Ini kalau saya masukkan airnya semua juga, ini kayaknya sangat-sangat apa namanya itu, sangat-sangat terlebih airnya ini. Tapi karena gulanya ini di bawah sini loh. Kesini 3 sendok makan aja nih, seperti ini. 1 sendok itu kayaknya ya. Ukuran saya itu 2 sendok gitu. Nah, 3 sendok. Tapi ini macam sendoknya sendok kecil, jadi kita tambahin 1 sendok, jadinya 4 sendok makan margarin. Kita akan lelehkan margarin ini ya teman-teman. Teman-teman, ini tepungnya mana tadi? Kita tambahkan tepung sedikit demi sedikit. Saya lelehkan. Kita akan coba lihat gimana dalamnya. Apakah dia sudah cukup tepungnya apa belum? Wow, ini ya. Ini kayaknya udah cukup tepungnya, tapi ini kurang elastis lagi. Jadi saya akan masukkan ini ke dalam. Semua aja teman-teman. Terus ya. Oke, 1, 2. Membikin makanan itu harus banyak kesabarannya. Biasanya saya menjual berbagai makanan di pasar malam ya teman-teman. Kadang saya meniaga maaf ya. Kadang saya meniaga kodok di pasar malam. Kadang saya meniaga sushi. Kadang saya jualan nasi kayak gitu. Gimana ininya, gimana saya lebih kepada makanan yang lagi viral, saya akan jual kayak gitu. Di tempat saya ini teman-teman sama aja seperti saya tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena di
mencari barangan Indonesia nggak susah. Semuanya di pasar itu semuanya ada. Sama seperti kita di pasar di Indonesia. Semua barang-barangan Indonesia yang diimpor dari Indonesia semua ada di sini. Nah, kan bagi kalian yang nggak tahu gitu ya, yang di Malaysia ini yang di mana sih mau mencari barangan Indonesia gitu yang berada di luar Kuala Lumpur, mungkin nah di situ teman-teman bisa cari di sini di kawasan Cokit ini, Kampung Baru ini ya. Namanya Cokit ini sudah terkenal teman-teman. Semua orang Indonesia itu pasti tahu namanya Cokit. Oh Cokit, oh semua tahu. Di situ semua barangan Indonesia semua ada. Jadi kalau kalian tadi tepungnya 100, udah berhenti ya, 150 ml kayak gini, 150 ml kayak gini. Nah itu untuk bikin tangzongnya tadi itu teman-teman ambil 50 ml itu. Kadang-kadang kurang ya itu airnya, kalian harus tambahin sedikit airnya. Kemudian ini air yang 100 ml itu, nah itu pas untuk bikin itunya, untuk bikin adonannya. Soalnya tangzong itu sudah pun macam lembek-lembek kayak gitu. Ditambah lagi dengan air nih, kalian harus letakkan sedikit-sedikit aja teman-teman kayak gitu. Atau kalian bisa diukur ya, itu untuk bikin tangzongnya itu tepungnya itu sebanyak 50 gram juga, 50 gram. Nah ini deh nih bekas minyak tadi ya, bekas margarin tadi. Nah sudah ini kan teman-teman, ini kan belum elastik lagi ya, ini belum betul-betul elastik lagi nih ya. Ini kalau teman-teman diamkan dia selama 45 menit itu, nanti dia akan elastik sendiri nih. Ini akan elastik sendiri teman-teman, jangan takut. Biarkan aja ini, dia akan elastik sendiri di dalam ini aja di sini. Nah, di sini aja diamin. Ini dia plastik wrap. Tapi kalau kalian nggak ada pun nggak apa-apa, kalian bisa tutupin kok kayak gini gitu nih ha. Biar bersih aja gitu. Kayak gini. Karena saya ada, jadi saya gunakan. Kan kalau nggak digunakan kan membazir juga ya. Ya biasalah kalau tukang dagang itu semuanya harus ada deh. Nah kayak gini. Ini diamin selama 45 menit ya teman-teman. So kita akan diamkan dia di sini selama 45 menit. Kemudian nah ini roti yang telah kita bakar tadi dan kita akan potong. So kita akan try yang ini dulu. Anak makan yang ini. Oh gebu. Nah makan. Terima kasih ya teman-teman untuk kalian yang telah melawat channel saya. Semoga kalian terus dipermudahkan dan dimudahkan rezekinya. Semoga resepi ini bermanfaat. Terus dukung saya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih ya teman-teman. Semoga resepi ini sangat bermanfaat untuk kalian. Cepat non, berasap lagi. Roti. Terima kasih ya teman-teman untuk yang menonton. Semoga resepi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kasihlah nenek tadi. Aku pikir kau tak suka. Gila pula aku tak suka benar. Mana lah. Dan inilah roti kita. Oh cantiknya. Hahaha, roti kita yang cantik dan gebu. Aku pergi kebun mak tu Unyul-unyul. pergi cari.
Nah, dan itulah tadi teman-teman cara membuat roti yang enak dan lembut seperti roti saya yang pelangi ini. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.